Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Siti Ramadhani dari Manajemen D, tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yaitu cari 2 atau 3 artikel tentang SIM dan SIA. Di sini terdapat banyak link yang sudah tersedia. Saya pilih link pertama, yaitu https://scholar.google.com. Langsung saya klik dan akan tersambung ke Google Cendekia, dan langsung ketik saja sistem informasi manajemen. Langsung kita cari. Di sini terdapat banyak artikel-artikel tentang sistem informasi manajemen. Kita pilih link yang kedua, lalu kita buka. Dan terdapat materi-materi tentang sistem informasi manajemen. Kita scroll sampai bawah. Dan kita harus bisa memahami materi-materi tersebut. Lanjut, kita ke materi yang kedua, yaitu tentang sistem informasi akuntansi. Kita langsung klik yang pertama. Di sini juga terdapat banyak materi-materi tentang informasi akuntansi. Tadi saya sudah membacanya juga, dan kita bisa memahami materi-materi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas kolom kedua, yaitu penjelasan tentang saham, analisis teknikal, dan fundamental. Langsung saja ke materi. Saham merupakan surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan. Yang mempengaruhi naik turunnya saham yaitu 1. Kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan yang bisa dilihat dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan. Terbitnya laporan keuangan sering jadi sentimen positif atau negatif, dan sentimen itulah yang mendorong perubahan harga sahamnya. Yang kedua, sentimen industri. Sentimen industri ini dipicu dari kondisi eksternal atau kebijakan tertentu yang bisa mempengaruhi kinerja bisnis dari sektor tertentu, mulai dari harga bahan baku, nilai tukar rupiah, harga jual komoditas tertentu, sampai tingkat suku bunga acuan. Misalnya, tentang kenaikan atau penurunan suku bunga acuan, suku bunga ini sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di sektor yang berkaitan erat sama bunga kredit, mulai dari perbankan sampai properti. Yang ketiga, aksi koperasi. Aksi koperasi adalah tindakan, kebijakan, atau keputusan yang diambil perusahaan, yang mana hal tersebut itulah berdampak kepada investor atau pemegang saham. Entah berdampak pada persentase kepemilikan saham, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan kepentingan pemegang saham lainnya. Dan tentunya persepsi dari para pemegang saham akan berpengaruh terhadap pergerakan harga saham yang bersangkutan. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham, meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Yang kelima, faktor manipulasi pasar. Manipulasi pasar saham juga kerap terjadi dan bisa secara langsung berdampak pada naik atau turunnya harga saham. Yang keenam, aksi jual beli pihak asing.
Aksi jual beli saham dari pihak asing ini bisa dipengaruhi sama sebagai hal mulai dari sentimen ekonomi dan geopolitik global sampai sentimen ekonomi dan politik nasional. Istilah dalam saham yaitu ada ARA dan ARM, auto reject atas dan auto reject bawah. Istilah ini digunakan kepada saham yang secara sistem bursa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan akibat dari kenaikan atau penurunan harga saham yang signifikan tersebut. Yang kedua, aset likuid. Dalam saham arti likuid berasal saham tersebut lebih sering ditransaksikan. Yang ketiga ada bid offer. Bid dan offer sudah menjadi salah satu kesatuan karena bid adalah harga penawaran dan offer adalah harga yang ditawarkan. Yang keempat, HK dan HAKI. Istilah HK, hajar kanan, ini merupakan strategis investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi di kolom offer, antrian jual, supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki, hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid antri beli, supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Yang kelima, publish bearish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Yang keenam, IPO, Initial Public Offering, adalah penawaran pertama yang dilakukan oleh suatu perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Yang ketujuh, subspeed atau suspensi saham adalah saham yang diberikan perdagangannya oleh otoritas bursa karena beberapa faktor, misalnya telat memberikan laporan keuangan dan penurunan atau kenaikan yang tidak masuk akal. Yang kedelapan, delisting adalah penghapusan saham dari market. Jadi suatu saham yang sudah di-delisting tidak akan bisa menemukan saham lagi. Delisting juga menjadikan sebuah risiko bagi investor karena tidak akan bisa mentransaksikan kembali saham tersebut. Nabung di bank vs nabung saham. Menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil daripada saham. Kemudian, dari segi keuntungan menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil daripada menabung di saham, karena saham memiliki fluktuasi yang besar. Yang ketiga, menabung di bank risikonya kecil, sedangkan di saham risikonya besar. Dalam hal ini, menabung di bank risikonya relatif kecil. Hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah risiko. Yang keempat, menabung di bank kita hanya menjadikan nasabah, tapi kalau di saham kita jadi investor. Jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut. Tetapi, berbeda halnya jika kita menabung di saham, kita akan menjadi seorang investor sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham. Menabung di bank hanya akan mengamankan uang kita, tetapi menabung di saham akan mendapatkan keuntungan lain, yaitu keuntungan dari segi keamanan dan imbal hasil yang tinggi. Menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti sedangkan menabung di saham tidak. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbal hasil yang pasti yang mana jika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan imbal hasil dari tabungan. Berbeda halnya jika kita menabung di saham. Menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbal hasil yang besar, tapi perlu diingat, imbal hasil tersebut tidaklah pasti. Jadi setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil seperti yang diinginkan. Kita harus memiliki teknik investasi yang tepat agar keuntungan maksimal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas kolom ketiga, yaitu menginstal aplikasi RTI dan Stockbit. Kita lanjut ke Play Store dan langsung cari RTI Machines. Langsung install saja dan menunggu proses penginstalan. Sesudah terinstall, kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu Stockbit. Kita langsung install dan menunggu proses penginstalan. Penginstalan sudah beres dan tugasnya juga sudah beres. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.